inspiratif, edukatif, dan satu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Muh Soleh MPD. Selamat malam, Bang Sam. Malam juga Kang Soleh. Ya, lebih cocok dipanggil Kang. Kang Soleh ini sehari-harinya adalah sebagai seorang dosen. Tapi dia juga mantan aktivis 98. Yang dulu juga sering keluar-keluar ya di jalan ya Bang Soleh ya. Masih mengingat. Ya. Masih dekat sekali rasanya. Oh gitu ya. Iya. Waktu itu usia berapa Bang Soleh? Masih Yang jelas mungkin sekitar 18-19 tahun lah. Oh gitu ya, masih sangat muda ya. Ya, Masih sangat muda. Belum 20 tahun lah. Oh gitu ya. Jadi secara fisik masih kuat untuk berkoar-koar gitu ya. Energinya masih berlipat-lipat. Oh ya, betul sekali. Nah, kalau kita melihat kejadian-kejadian yang sekarang ini, Kang Soleh, kan pada tanggal 11 April itu hampir mahasiswa ya BMSI itu turun ke jalan. Betul. Untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah. Iya. Ya, kalau melihat kondisi demo kemarin itu sempat boleh dibilang disusupi begitu ya, disusupi sehingga ada sedikit error di saat demo di depan gedung DPR pada tanggal 11 April kemarin. Nah, saya pengen tahu Kang Soleh. Kang Soleh kan aktivis 98 ya, yang saat itu juga sempat melakukan orasi begitu. Nah, sebelum itu Kang Soleh posisi di BEM sebagai apa waktu itu? Ketika demo tahun 98 itu justru saya masih di himpunan mahasiswa ya. Jadi belum di badan eksekutif di tingkat universitas. Karena itu tahun 98. Oh gitu. Iya, tetapi setahun berikutnya di badan eksekutif mahasiswa itu di bagian Departemen Penalaran Pak Edi. Oh begitu, wah berarti orang cerdas ini. Ya pada masa itu kan memang semester 4 ya, tahun 98 itu kan saya semester 4. Jadi ya energinya itu ya seperti itulah. Jadi luar biasa ya. Ya. Baik energi fisik maupun energi intelektual pikiran ya, Bang Soleh ya. Kang Mungkin Soleh sebenarnya lebih tepatnya seperti ini Bang Sam. Yang kuliah juga nggak terlalu pintar, kalau tidak ada penyaluran yang lain kok sepertinya kok gimana gitu, sehingga gitu. Itu bagian dari ekspresi kita sebagai mahasiswa pada saat itu. Oh, mahasiswa itu kan katanya intelektual muda, kemudian juga sebagai alat kontrol masyarakat, katanya betul. Kan begitu, sehingga apa yang menjadi inspirasinya, aspirasinya kemudian dikeluarkan begitu ya, betul. Agar sebagai alat kontrolnya itu keluar gitu. Betul Bang Sam. Oke. Itu memang menjadi sangat penting, apalagi sekarang juga tidak perlu alergi dengan adanya demo-demo seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi satu yang wajar ya. Iya. Wajar ya. Baguslah kalau Kang Soleh sebagai aktivis 98 yang ternyata masih masih memiliki atensi terhadap para aktivis yang sekarang ini sedang menyampaikan aspirasinya begitu. Nah, kalau melihat kondisi demo di 98 dengan kondisi demo di 2022 ini Kang Soleh, apa tuh ya sebenarnya yang urgensi dari perbedaan para aktivis itu Kang Soleh? Yang pertama begini Bang Sam, kalau kita melihat demo itu kan pasti kita kaitkan dengan yang pertama tanggung jawab mahasiswa. Oh gitu. Nah, mahasiswa itu kan sebagai agen perubahan itu kan punya tanggung jawab. Di antaranya adalah bagaimana menyampaikan aspirasi. Oh. Ya artinya begini, jalur aspirasi itu kan secara umum kan kita mengenal ada 3 Pak, Bang Sam. Yang pertama ada
yang namanya budaya, dengan jalur budaya menyampaikan aspirasi dengan cara Ya, budaya. ya. Terus kemudian dengan dialog gitu. Ya. Dan jalur yang ketiga ini yang asik ini Pak Edi, dengan Apa itu? demo atau mobilisasi massa. Oh, begitu. Ya, tapi prinsipnya begini Pak Bang Sam, bahwa apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu tentu tidak sembarangan ya. Berarti ada data, ada fakta, ada harapan. Ya. Muncul ketimpangan antara harapan dan kenyataan kok berbeda. Lah ini harus disuarakan. Lah siapa yang berani menyuarakan? Salah satu kelompok yang paling cocok ya mahasiswa tadi. Oh, gitu Begitu, ya, Bang karena mahasiswa itu masih representatif, mewakili daripada masyarakat luas ya. Iya, Kang Soleh ya. dan mahasiswa itu kan belum tercemar dengan kepentingan-kepentingan politis. Oh, begitu. Iya, secara umum begitu. Netralitasnya masih tinggi ya. Iya, betul. Idealismenya itu masih luar biasa. Ya. Saya percaya itu. Sampai sekarang pun mahasiswa-mahasiswa yang menyuarakan kepada pemerintah itu memang netralitasnya masih cukup tinggi. Namun kalau kita melihat kejadian yang baru saja dilakukan oleh mahasiswa, yaitu tepatnya di 11 April kemarin. Kemudian ada orang-orang tertentu yang menyusupi. Ini pandangannya Kang Soleh bagaimana ini? Oke, begini Bang Sam. Dalam satu peristiwa mobilisasi massa itu kita harus melihat dari beberapa perspektif. Yang pertama dari sisi tujuannya. Tujuan gitu. tentu siapapun yang melakukan demo atau mobilisasi massa, satu individu dengan individu yang lain itu pasti berbeda. Akan muncul yang namanya kepentingan-kepentingan yang berbeda, meskipun wujud demonya di tempatnya sama, yang didemo sama, tetapi di belakangnya itu kan pasti berbeda, begitu Bang Sam. Nah, kalau akhirnya muncul situasi-situasi yang di luar kontrol, itu kalau dibandingkan dengan peristiwa demo tahun-tahun sebelumnya atau periode sebelumnya, itu sebenarnya juga sama, karena ada istilah yang namanya penumpang gelap. Nah, penumpang gelap itulah yang kadang-kadang memang sengaja menyusup. Bisa itu berasal dari kelompok tertentu atau mungkin sengaja disusupkan yang nanti bisa mengacaukan suasana. Dan itu menurut saya ya dinamis. Itu kan suatu dinamika yang tidak akan bisa ditolak. Yang penting adalah bahwa mahasiswa itu tetap fokus pada tujuannya, tetap fokus pada gerakannya, dan tetap lurus pada niatnya, begitu Pak Sam. Begitu ya. Iya. Jadi tetap walaupun ada penyusup, mahasiswa tidak boleh terpengaruh. Iya, betul, intinya di Bang situ Sam. ya. Iya. Karena memang mahasiswa ini masih idealismenya masih tinggi ya, begitu Iya, ya. betul. Kang Soleh, ya? Dan begini Bang Sam, sebenarnya kalau setiap demo yang direncanakan oleh mahasiswa itu kan sebenarnya sudah diantisipasi dengan beberapa trik atau strategi untuk mencegah adanya penyusup. Di antaranya mungkin memasang identitas, pita, dan sebagainya. Oh, yang itu kadang pakai pita Nah, hitam. itu sebenarnya untuk memastikan bahwa yang ikut demo itu memang sudah mengetahui tujuannya. Terus kemudian juga bisa kalau misalnya dalam satu barisan itu menggunakan batas rafia atau bagaimana, jadi sepanjang perjalanan itu kadang-kadang kelompok itu mereka membatasi diri dalam satu tali supaya tidak ada orang lain yang masuk. Tetapi kan di lapangan itu kan kadang-kadang situasinya bisa berbeda. Seperti itu Bang Sam. Ya. Jadi memang kalau kita demo besar itu sulit ya untuk untuk mencegah 100% para penyusup itu ya. Seperti yang kemarin Bang Ade siapa? Ade Armando ya yang sempat kena bogem oleh orang-orang yang menurut saya barangkali itu membuat error situasi demo kemarin. Bukan mahasiswa. Ya, bukan mahasiswa. Itu yang saya katakan sebagai penumpang Pak Edi. Oh gitu. Maksudnya penumpang gelap itu di situ ya. Seperti itulah. Oke, silakan Kang Soleh minum dulu. Terima kasih Bang Sam. Enggak kondisinya enggak apa? Iya, agak tegang ya, Bang Sam ya. Tegang gitu, agak santai. Karena gitu. tegang kita itu dulu tahun 98 Bang Sam. Jadi kalau siang itu kita
demo. Hmm. Jadi kalau demo itu kan pasti ada persiapan, Ya. apa-apa yang disiapkan apa saja malam sebelumnya itu sampai Ya. larut itu menyiapkan skenario-nya seperti apa itu kita siapkan. Siangnya itu kan bisa berubah. Ya, ya, kan? ya. Lah nanti malamnya ada evaluasi. Oh, sama seperti kegiatan yang sekarang-sekarang ini bahwa demo pun ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi Oh, yang kurang gitu ya. apa itu pasti. Jadi tidak begitu selesai bubar. Pasti ada perencanaan kekurangannya apa yang perlu yang diantisipasi jika akan ada kegiatan demo berikutnya itu Ya. apa begitu, Ya. Pak Sam. Kiranya sangat tepat kalau Kang Soleh ini saya juluki dengan pengamat aktivis kampus gitu. Kita kok keduren. Oh enggak, pengamat kan orang yang mengamati. Dan Kang Soleh ini juga mantan aktivis kan, mantan aktivis 98, sehingga tidak salah kalau saya menjuluki Kang Soleh ini sebagai pengamat aktivis kampus. Ini mungkin satu nama baru mungkin yang belum ada di negara kita ini. Iya. Dari kejadian 11 April yang lalu, kalau dibandingkan dengan 98, Kang Soleh, ada nggak perbedaan yang signifikan antara gerakan-gerakan tahun 98 dengan gerakan yang baru saja kemarin dilakukan adik-adik mahasiswa? Pasti berbeda. Hmm. Karena begini, kalau tahun 98 itu kan sebenarnya kan munculnya gerakan itu kan setelah sekian lama mereka itu diikat sedemikian keras, diikat tidak bisa bergerak, sehingga ketika keluar itu gerakannya itu masif dan satu suara, Pak Bang Sam. Gitu ya. Jadi siapa yang dijadikan sebagai target itu sudah jelas. Dari mahasiswa ideologi apapun, itu sudah jelas siapa yang akan disasar begitu. Seperti itu. Kalau Ya. sekarang ini nampaknya ya kan, tidak semua mewakili ideologi. Oh gitu Jadi ya. artinya begini, yang sekarang demo pemerintah misalnya, mungkin tidak mewakili semua kelompok. Oh gitu ya. Nampaknya seperti itu kalau Ya saya seperti perhatikan. BMSI itu kan juga pecah Kang Soleh. Ya. Sekarang ini kan kalau nggak salah pecah menjadi 3 atau 4 gitu malah. Artinya soliditas dari BMSI ini juga berkurang begitu karena terjadi perpecahan di antara BMSI itu sendiri kan begitu kan. Nah, kalau kita membedakan antara 98 dengan sekarang, kalau 98 kan kita jelas ya tujuannya satu, Iya. turunkan Soeharto, pada saat Pak itu. Harto gitu Iya, ya. iya. Tapi yang sekarang ini kan banyak banyak varian yang ingin dituju itu. Iya. Tidak hanya satu varian gitu. Iya, betul. Sehingga para pengamat ini juga kadangkala ada sedikit kebingungan, iki arahnya mau kemana begitu. Iya. Nah, ini pandangan Kang Soleh dalam bincang-bincang malam hari ini dengan kondisi yang masih agak rancu ini, bagaimana pendapatnya Kang Soleh ini? Yang pertama ya, Hmm. kita harus memberikan porsi yang cukup untuk mahasiswa bahwa menyampaikan aspirasi itu tidak dilarang secara hukum. Ya, betul, Itu betul. harus diberi ruang. Hmm. Diberi ruang karena apa? Bagaimanapun juga mahasiswa sebagai kelompok yang masih relatif bersih itu lebih jernih dalam melihat persoalan. Oh, begitu. Yang kedua bahwa munculnya saya kalau dikatakan perpecahan kok rasanya kok kurang nyaman ya karena sejak ketika lengsernya Soeharto itu juga pada saat itu gerakan mahasiswa sudah mulai terpecah. Ketika Habibie naik menjadi presiden itu sudah terpecah Oh, antara gitu. yang setuju dan yang tidak. Oh. Dan itu harus kita maklumi sebagai sebuah dinamika. Kalau Dinamika sekarang demokrasi ya. Iya, karena memang aspirasinya kan ya biasalah yang namanya yang dituntut itu sudah tercapai. Kan akhirnya kan menjadi langkah berikutnya apa? Kan tidak semua direncanakan dengan baik dan akhirnya masing-masing kan punya kepentingan yang berbeda. Ya, Dan ya, itu menurut ya. saya juga wajar ya, tidak perlu dipermasalahkan. Jadi silakan saja mahasiswa demo kalau dirasa ada sesuatu yang ketimpangan, misalnya ada isu berkaitan dengan
jabatan presiden 3 periode, terus kemudian penundaan. ada penundaan, kemudian masalah ekonomi, masalah HAM dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang wajar karena disitulah peran mahasiswa sebagai kelompok yang lebih bersih, lebih objektif dalam menilai persoalan. Bahwa ada kelompok lain yang kadang-kadang memanfaatkan, itu tidak menjadi alasan mereka untuk tidak bergerak, Pak Anu. Oh gitu ya. Iya. Tetap saja ya. Iya. Itu kan kekhawatiran nanti kalau disusupi bagaimana? Ya biasalah, harus berani menanggung resiko kan begitu. Ya betul. Karena kalau satu kegiatan atau sikap atau tindakan yang kemudian tidak berani menanggung risiko sama sekali ya sia-sia ya. Jadi mahasiswa KTP saja kalau apa begitu, itu KTP? kuliah, tidur, makan itu saja. Jadi tidak perlu melakukan aktivitas di luar kampus, cari aman saja. Jadi betul-betul menjadi intelektual murni begitu ya. Tapi saya juga ragu intelektual apa tidak itu. Karena salah satu ciri khas intelektual itu adalah punya kepekaan terhadap kondisi sosial yang ada di sekitarnya. Kondisi sosial masyarakat ya, Kang Soleh. Karena tanggung jawab akademisi kan diantaranya itu. Ya. Jadi tidak boleh hanya sekedar kuliah, tidur, pacaran gitu ya. KTP, KTM. Dulu istilahnya seperti itu, Bang Sem. Oh gitu. Jadi ya? ada istilah KTM, kuliah tidur makan. KTP, kuliah tidur pulang. Oh gitu ya. Itu. Itu waktu tahun 98-an tuh ya. Jadi ada istilah-istilah khusus ya, yang menamai mahasiswa yang kurang aktif di dalam dunia sosial masyarakat. Dan kampus-kampus kalau misalnya ya lembaga kemahasiswaan di kampus tertentu yang tidak berani keluar, itu harus siap-siap dibully oleh LPA, lembaga kemahasiswaan di tempat lain. Iya, contohnya misalnya dulu kalau tidak ada demo ya, sudah lama nggak demo itu, dikirimi pakaian dalam, Mbak Edi. Oh iya. Saya pernah dengar itu Kang Soleh. Jadi seperti setengah dihina begitu, banci gitu ya. Seperti itulah. Jadi berarti takut. Oh gitu ya. Berani mengambil resiko. Dan itu kan identik dengan seperti itulah. Ya tadi mahasiswa kuliah terus kuliah tidur pulang ya. Oke, asik sekali perbincangan pada malam hari ini yang membicarakan tentang perbedaan aktivis 98 dan aktivis sekarang ya. Jadi kalau kita melihat perbedaan yang ada tadi bahwa orientasi tahun 98 itu fokusnya hanya satu, yaitu turunkan Pak Harto, dan ternyata berhasil. Itu. Kemudian aktivis yang sekarang ini tidak hanya satu tuntutannya, tapi ada beberapa tuntutan, dan ini banyak orang yang berharap aktivis mahasiswa itu tadi menyuarakan dengan jalan yang baik ya, walaupun tetap melalui demo gitu. Oke. Yang terakhir ini Kang Soleh, sebelum podcast Sam Komen ini diakhiri, saya pengen closing statementnya Kang Soleh dalam melihat gerakan-gerakan aktivis yang sekarang ini, Kang Soleh. Terima kasih Mas Sam. Jadi mahasiswa sebagai salah satu agen perubahan itu memang dituntut lebih peka terhadap tantangan yang ada. Jadi tantangan ke depan itu kan pasti lebih banyak lah, lebih berat. Jadi kalau misalnya mereka menyampaikan aspirasi dengan cara demo, itu mestinya juga diimbangi dengan penguatan secara intelektual. Lucu kalau misalnya ketika demo tidak tahu isu secara jelas, terus kemudian harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang data-data. Jadi jangan sampai nanti ketika mereka menyampaikan aspirasi, kemudian dijawab, ternyata datanya tidak ada. Itu kan memalukan. Jadi sebenarnya demo itu mencerdaskan Bang Sam. Oh gitu ya. Karena kalau demo itu
mahasiswa harus membaca dulu data-datanya seperti apa, Aturannya seperti iya, apa? seperti apa dari topik atau isu yang diangkat. Oh. Dia akan membaca, mempelajari secara lebih lengkap sebagai bahan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Kalau tidak membaca, ya nanti seperti itu tadi, ketika demo tidak tahu apa yang disuarakan. Hanya ikut-ikutan gitu Iya, ya. jadi silakan demo, karena demo itu mencerdaskan. Oh gitu ya. Iya. Jadi kesimpulannya sebenarnya demo itu juga akan mencerdaskan. Betul, Bang Sen. Tidak hanya diri yang demo itu, tetapi mencerdaskan masyarakat Iya, secara betul. luas ya, Iya. begitu ya. Oke, terima kasih Kang Soleh atas kehadiran pada kesempatan malam hari ini. Sama-sama, Bang Ya, Sen. saya minta para pemirsa ya yang nonton podcast Sam Komen ini nanti bisa subscribe, like, and comment ya di podcast Sam Komen. Begitu kiranya Kang Soleh. Ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Terima kasih, Bang Sen. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.